Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami memiliki Imam Besar Agung yang menjadi pengantara kami, yang mengampuni dan melindungi kami dari setiap dakwaan iblis. Hari ini kami memilih untuk berada di pihak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Penampian Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Menuntut artinya mengajukan dakwaan. Iblis menuntut supaya Petrus dibawa ke sidang pengadilan di surga. Iblis mengumpulkan bukti untuk menggagalkan rencana Tuhan yang sudah ditulis di dalam kitab di surga. Daniel 7 ayat 10. Iblis terganggu dengan Petrus yang akan mengguncangkan kerajaan setan. Penampian adalah pemisahan antara gandum dan ilalang, atau tidak ada buah. Iblis punya catatan ketidakakuratan hidup manusia untuk dijadikan bahan dakwaan di hadapan Tuhan. Wahyu 12 ayat 10-11. Perhatikan bahwa gereja atau eklesia artinya pemerintahan umat Allah yang memiliki kekuatan yuridis dan legislatif. Matius 16 ayat 18-19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kata mengikat berbicara tentang menciptakan kontrak. Kalau ada dua orang terikat kontrak dengan iblis, gereja punya hak legal untuk melepaskan mereka dari ikatan kontrak dengan iblis dan mengikatkan diri hanya dengan pemerintahan Tuhan saja. Gereja punya hak untuk minta Allah menginvasi bumi. Siapa gereja? Kita adalah gereja, kita adalah bait Allah. Jika sudah diberi kunci-kunci kerajaan surga dan tidak berfungsi, iblis naik ke sidang membatalkan agenda Tuhan yang sudah ditulis di dalam kitabnya. Itulah satu-satunya cara yang digunakan oleh iblis untuk menghentikan agenda Tuhan dengan mendakwa. Sama seperti Ayub didakwa oleh iblis, Ayub 1 ayat 6-12. Iblis mendakwa Ayub punya motivasi yang tidak murni. Ayub terjadi sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit, belum ada pendoa syafaat yang berdiri mewakili Ayub. Perhatikan bahwa iblis mendakwa manusia karena ketidaktaatan akan firman dan karena motivasi yang tidak benar. Kalau hari ini ada banyak orang kehilangan uang, investasi, bisa jadi karena motivasi tentang kekayaan salah, sehingga iblis punya hak menghancurkan. Maka adalah sangat penting menjadikan Mazmur 139 ayat 23-24 menjadi doa kita setiap hari. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Motivasi kita ibadah, motivasi kita berkumpul, motivasi kita melayani. Cek sejak sekarang apakah ada agenda tersembunyi selain untuk melayani Tuhan dengan tulus dan kasih dan kesetiaan. Jika kita ditampi, pastikan kita gandum bukan ilalang. Gereja atau eklesia harus berfungsi di akhir zaman untuk membungkam mulut iblis dan menyatakan hanya kehendak Tuhan yang boleh terjadi sesuai yang sudah tertulis di dalam kitab-kitabnya. Kami bersyukur Tuhan buat keberadaan kami, buat Yesus Kristus yang menjadi Imam Besar Agung di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.